Saya menduga tidak perlu waktu lama untuk Pak Anies segera memastikan akan bergabung kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ejit, saya menaikkan berita, nanti kita simak sedikit ya gambarnya. Kalau Anies Baswedan berpotensi besar menjadi pengganti Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasional Demokrat alias Nasdem, yang ormasnya itu didirikan salah satunya oleh Anies Baswedan sendiri. Jadi mari kita simak, seru ini ya. Pasca memenangkan Pramrano, apa langkah politik Anies Baswedan? Anies dinilai potensial jadi tokoh baru PDIP usai Jokowi dipecat. Nah, ngeri nih. Kalau barang bagus ya pasti diperebutkan. Pasangan Pramono Anung Rano menang satu putaran. Ini dipastikan setelah kandidat lainnya tidak menggugat ke MK. Pramono Rano dipastikan bakal menjadi gubernur wakil gubernur terpilih. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasah menegaskan ada peran Anies Baswedan dalam kemenangan yang diraih. Saya kira semua orang sepakat, semua tokoh sepakat ini ya. Menurut Deddy, Anies bakal memperoleh panggung politik baru dari Pramrano maupun dari PDIP. Anies juga dipandang potensial menjadi tokoh baru di PDIP usai Jokowi dipecat dari keanggotaan. Cuman nggak ada penjelasan ya, dipecat dengan hormat atau tidak hormat ya. Mestinya tidak hormat dong. Yang tadinya petugas partai jadi musuh partai, bayangkan aja. Peran Anies dalam pemenangan Pramrano memang ada dan Anies potensi menjadi tokoh baru dalam eskalasi politik PDIP pasca Jokowi tak lagi berada di PDIP. Kata Deddy kepada liputan6.com. Senin hari ini masih hangat. Tidak hanya itu, peluang Anies masuk bursa calon presiden untuk 2029 dinilai juga cukup kuat. Oleh sebab itu, guna menyongsong Pilpres 2029, Anies disebut perlu menjaga ketokohannya. Kalau itu sih saya kira terjaga dengan sendirinya. Yang saya tahu itu undangan kepada Anies Baswedan tetap saja sangat banyak dan bertubi-tubi gitu. Saya yakin untuk menjaga ketokohannya pasti terjaga lah. Dengan ataupun tidak, Anies masuk partai politik. Cuman kan masalahnya, apakah lebih strategis masuk partai politik atau tidak seperti ini? Kan kalau bicara Anies bikin partai sendiri atau bikin ormas, ya kita tetap masih menunggu. Cuman fungsi efektivitasnya sejauh mana itu? Kan itu yang perlu diukur lagi, apalagi setelah Tom Lembong dikriminalisasi. Peluang Anies masuk bursa capres di 2029 bisa kembali menguat, utamanya jika Anies berhasil menjaga ketokohannya. Deddy menyatakan dalam situasi seperti itu, secara politik Prabowo tak perlu khawatir dengan melesatnya peluang ketokohan Anies. Menurut Deddy, kekhawatiran justru datang dari Jokowi, sebab sang putra Gibran bakal terancam popularitasnya di 2029 untuk menghadapi Anies. Saya kira mestinya nggak perlu merasa terancam. Karena hari ini ada kasus yang harus diselesaikan dulu, yaitu Fa. Jangan-jangan nggak sampai ke 2029 ya sudah tamat riwayat Gibran. Apalagi kalau melihat kualitasnya. Para bapak, para ibu, para itu kata jamak gitu, tapi digunakan secara Jadi EYD aja nggak paham itu Gibran. Ya, gimana nih? Sekalinya baca teks ngaco, nggak baca teks makin ngaco. Repot sudah. Nah, justru kekhawatiran itu bisa saja ada di Jokowi. Karena jika Anies berhasil mendapat pertemanan baru dengan PDIP dan peluang ikut Pilpres 2029 kembali terbuka, maka Gibran bisa jadi belum siap menghadapi sendirian. Ya iyalah. Prabowo, ya maju lagi dong. Mudah-mudahan sehat ya. Kita doakan Prabowo sehat bisa memimpin Indonesia sampai 2029 dengan sukses gemilang. Dan kita akan bantu Pak Prabowo untuk menguatkan kata-katanya agar tidak hanya omon-omon saja dalam memberantas korupsi, dalam menumpas anasir-anasir kejahatan yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu, Deddy menyebut bahwa peran Prabowo dalam hal ini masih amat diperlukan. Prabowo dituntut harus bisa mengimbangi konstelasi politik di tanah air hingga 5 tahun ke depan. Jadi masih seru ini. Ya. Dan ya sebelumnya kita tahu tadi ya, Hasto sudah menegaskan Gibran, Bobi, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah seru nih. Apalagi kalau kita lihat sahabat SJ, yakin nggak bakalan Anies mau masuk PDIP? Partai ini partai pelin-pelan, pragmatis, transaksional, dan lemot. Saya kira semua partai, nyaris lah semua partai begitu kan. Harus pragmatis, kalau nggak pragmatis ya repot, nanti ditinggal sendirian. Cuman memang secara DNA itu dia tadi, kalau dengan PKS dengan Anies dianggap DNA-nya sama, kalau Anies dengan PDIP ya memang cukup jauh bedanya. Ini sekarang menjadi agak dekat setelah Anies bantu Pram Rano. Memang banyak yang lebih sepakat saya kira kalau Anies gabungnya ke Nasdem. Bisa jadi ketua umum Nasdem langsung. Kalau PDIP ya agak berat geser Bu Mega. Itu kan bisa jadi ketua partai seumur hidup. Usul Bang buat polling, lebih baik Anies masuk PDIP, Nasdem atau buat partai? Wah, bagus juga usulnya ya, nanti kita pertimbangkan lah. Apapun langkah yang diambil Pak Anies sudah pasti hasil pemikiran terbaik. Anies masuk PDIP, nyungsep. Bisa jadi Anies nggak masuk PDIP, tapi gerbong PDIP atau tokoh PDIP sudah siap mensupport Anies menjadi presiden di 2029, kan bagus kalau begitu. Iya kan? Nah, ini kita lihat. Ini pernah yang belum nonton silakan ya ditonton ya. Sekitar 2 pekan yang lalu saya membuat video, inikah tanda-tanda Anies gabung ke Nasdem? Langkah Anies setelah menangkan Pram Rano. Ya karena dari 2 pekan yang lalu ya kira sudah bisa kita tebak Pram Rano yang menang, dan betul ya, sesuai prediksi juga. Nah, apa tanda-tanda Anies gabung ke Nasdem? Pertama, ini yang utamanya dulu ya. Nanti yang lebih lengkapnya Anda boleh klik di sini. Masuk ke channel Saiful Zaman, nanti klik thumbnail ini dengan judul ini. Apa langkah Anies selanjutnya setelah menangkan Pram Rano? Streaming 2 minggu lalu, ditonton lebih dari 52.000. Nah, saya kisi-kisinya saja sekarang. Tanda-tanda yang utama adalah, pertama, Pak Surya Paloh bilang bahwa saya sudah cukup sepuh, bahwa saya sudah tidak fit lagi, bahwa saya tidak bisa memimpin Nasdem selamanya. Jadi saya harus segera digantikan. Kurang lebih kalimatnya begitulah. Dan harus digantikan oleh siapa? Oleh orang yang lebih baik dari saya. Dan orangnya ada itu. Itu kata kuncinya. Pak Surya Paloh bilang, penggantinya yang lebih baik dari beliau sudah ada orangnya. Siapa itu? Sahroni kah? Ya saya kira belum lah ya. Bukan artinya mengecilkan Sahroni, tapi ya belum gitu. Saan Mustafa yang dari ketua DPW Nasdem Jabar naik sekarang jadi waketum. Saya kira enggak juga. Siapa lagi? Anaknya Prananda itu juga belum matang. Kenapa Anies masuk? Ya karena Anies pendiri Ormas Nasdem. Pendirinya banyak, lebih dari 100 orang. Ada Saifullah Fatah dan sebagainya. Tapi Anies salah satunya. Jadi kalau warna Anies menjadi warna Nasdem, itu benang merahnya ada gitu. Sambungannya ada. Karena dialah pendiri Ormas Nasdem. Kedua, ini sinyal-sinyal yang tampak di permukaan saja ya. Belakangan ini, 1-2 bulan terakhir ini, Pak Anies selalu konsisten menggunakan warna biru navy. Memang itu biru navy itu dianggap sebagai warna perlawanan. Tapi wallahu alam, Pak, saya belum pernah mendengar kenapa Pak Anies lebih sering menggunakan warna biru navy. Biru navy itu warna siapa? Ya warna Nasdem. Masuk lagi itu barang ya. Cocok itu gitu. Jadi Anies Baswedan masuk ke Nasdem, disupport PDIP, wah itu bagus. Daripada Anies masuk PDIP agak susah. Memang nanti akan jadi matahari kembar dengan Megawati. Tapi yang pasti kedekatan Anies dengan PDIP sekarang sudah terjalin jauh lebih baik dibandingkan di dekade sebelumnya. Ini yang patut kita syukuri ya.
Ya tentu apapun yang Pak Anies akan lakukan nanti sesuai yang tadi disampaikan, kita yakin itu hasil pertimbangan yang matang, itu hasil kontemplasi. Seperti Pak Anies memutuskan memilih Pram Rano, itu bukan hal yang mudah untuk diputuskan dan sudah diputuskan. Dan saya kira, saya menduga tidak perlu waktu lama untuk Pak Anies segera memastikan akan bergabung kemana, ataukah akan bikin partai sendiri. Kalau partai sendiri berat, ya. Yang sudah-sudah itu pada orang yang besar bikin partai jadi kecil gitu. Pak Amin Rais kurang besar gimana, bikin partai umat jadi kecil. Pak Wiranto kurang besar gimana, bikin partai jadi kecil. Dan banyak juga yang lainnya gitu. Nggak mudah bikin keberhasilan seperti Gerindra, iya kan? Seperti PKS misalkan. Jadi akan jauh lebih strategis, jauh lebih efektif, dan jauh lebih efisien kalau Pak Anies gabung dengan partai yang sudah ada, yang memang nafasnya sama, yang memang DNA-nya sama. Dan kalau dengan Nasdem, ini melanjutkan kerjasama kemarin di Pilpres. Nah, kan makin masuk lagi itu gitu. Maka saya kira jika Pak Anies harus memimpin Nasdem, pasti sudah dipertimbangkan secara matang. Ya, begitu. Dan saya juga punya keyakinan dengan tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi, Pak Anies sudah diminta. Ini keyakinan saya aja ya, keyakinan saya. Pak Anies sudah diminta untuk masuk ke Nasdem. Tapi mungkin waktunya yang belum tepat. Menunggu waktu yang tepat. Mudah-mudahan keyakinan saya benar. Gitu ya. Pak Anies tipe orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Lebih baik bikin partai sendiri. Idealnya begitu. Tapi kan kita harus berkaca dari pengalaman. Kita harus lihat P3. Kita harus lihat Partai Umat. Kita harus lihat Partai Masyumi, Ribon, dan sebagainya gitu. Tidak mudah. Mungkin butuh uang puluhan triliun gitu, agar partai bisa eksis gitu. Dan kita tahu Pak Anies nggak punya uang. Artinya nggak punya uang sebesar itulah kan. Kan bisa didanai oleh oligarki. Ya podo wae dong kalau begitu. Kan Anies ini bukan kacungnya oligarki. Oke. Insya Allah Pak Anies akan selalu jadi rebutan. Yang namanya mutiara udah pasti disukai banyak orang. Ya, saya kira kita bersepakat untuk itu semua ya.